Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله اسمعوا قوله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah wal muslimat, mu'minin insyaallah wal mu'minat, akramani wa iyyakumullah jami'an. Marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah au bi ahadin min khalqika faminka wahda la syarikalah falakal hamdu wa lakash syukur. Kemudian salawat dan salam juga kita hadiahkan dan kita sampaikan buat habibina huwa habibullah sayyidil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saya yakin Bapak Ibu kita semua merindukan menyaksikan Islam kembali berkibar, memimpin seluruh dunia di timur dan di barat, di utara dan di selatan, di seluruh dunia. Karena itu adalah janji Allah yang pasti terjadi. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55. Bahwa pada akhir cerita dunia ini, bumi akan kembali diatur dan dipimpin oleh Islam. Khilafatul Islamiyah Allah sebutkan dengan jelas la yastakhlifannahum fil ard. Benar-benar kami akan nobatkan kalian untuk memimpin dalam wujud kekhalifahan di muka bumi. Pada saat itu kata Allah,
Di ayat ini, di surat ini, kamu akan menghapuskan segala macam bentuk ketakutan teror yang ada. Berganti dengan keamanan. Kamu akan melenyapkan semua kesyirikan yang selama ini membungkus dunia. Berganti dengan tauhid. Kamu akan mewujudkan pengibadahan dan penegakan syariat secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia saat itu ada di puncak keamanan, kemakmuran, kesejahteraan. Itu yang Allah janjikan di surat apa tadi? An-Nur, ayat yang ke-55. Kita rindu menyaksikan zaman itu. Dan zaman itu wajib terjadi setelah umat ini melalui 4 fase. Sekarang, bila kita lihat dari hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, kita posisinya di penghujung fase keempat. Fase kelima itulah dia fase yang kita sebutkan tadi, Islam memimpin seluruh dunia. Sementara kita sekarang sudah di penghujung fase keempat. Di penghujung fase keempat ini ujian kita makin hebat. Goncangan iman untuk kita makin berat, makin kuat. Kalau tak kuat pertahanan kita, kalau tak kuat sandaran kita kepada Allah, kalau tak hebat azam kita akan rontok di tengah jalan. Banyak yang berguguran mempertahankan eksistensi keimanannya, dan banyak yang berbalik mundur ke belakang bahkan murtad, ma'adzanallah. Tingkat kemurtadan orang di akhir zaman, paginya beriman, goncangan datang siang hari, sorenya sudah gugur imannya. Ada yang beriman sorenya, malamnya datang goncangan, besok paginya sudah gugur imannya. Paginya beriman, sore kafir. Ada yang sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Saking hebatnya goncangan iman di akhir zaman ini. Tapi yang mampu bertahan, merekalah yang akan menikmati, dan merekalah yang akan mewarnai, dan merekalah yang memegang peranan utama di dalam kepemimpinan dunia di masa yang akan datang. Kita pada hakikatnya sekarang dituntut untuk mewujudkan iman yang hak. Pada akhir zaman ini kita dituntut untuk menunjukkan eksistensi muslim kafah kita. Kita di akhir zaman ini dituntut untuk berperan, dituntut untuk berbuat, walaupun hasil bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Tetapi tindakan kita yang menegakkan tauhid, yang menegakkan iman, yang mengibadahi Allah secara total, yang setia mengikuti gaya generasi awal. Sebab, awas, dalam rahasia kemenangan Islam di akhir zaman, Nabi menyebutkan secara eksplisit, secara halus, siapa kelompok orang yang pasti akan menjadi pemenang dan memimpin dunia. Ternyata kelompoknya di dalam hadis disebutkan mirip dengan kelompok penguasa fase kedua. Saya ulangi, kelompok yang akan menguasai dunia di fase kelima mirip sekali dengan kelompok yang memimpin di fase kedua. Mari kita bacakan 5 fase ini secara cepat saja. Fase pertama, kata Rasulullah, fase kenabian. Yang langsung memimpin umat saat itu langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal Nabi Muhammad, masuk fase kedua. Awas, apa kata Rasulullah? Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ini adalah para sahabat yang mengisinya. Khulafa'ur Rasyidin al-Khamsah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib, dan Hasan bin Ali. 5 orang ini berakhir dengan berpindahnya kekuasaan ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Masuklah fase ketiga. Fase ketiga yaitu mulkan adhan atau mulukan adudatan. Kekuasaan berupa kerajaan yang menggigit. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tetapi mereka sudah menjalankan sistem kerajaan. Dan ini sangat menggigit. Sangat menggigit itu kaum muslimin yang mulia, yaitu mereka masih sangat berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah.
Walaupun agak sedikit ada kakunya dan sebagainya, tetap berpegang erat dengan Al-Quran Sunnah. Dan fase ketiga, sepakat para ahli sejarah juga sudah selesai. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Dan selesai fase ketiga. Fase keempat, di mana tidak diizinkan adanya pemerintahan Islam yang mengglobal, yang mendunia. Dunia kekafiran sepakat memberangus, memerangi, memberantas, menghabisi apapun upaya-upaya kembali mewujudkan khilafah Islamnya. Tidak diizinkan. Ini fase keempat, mulkan jabariyan atau mulukan jabariyatan. Munculnya penguasa-penguasa diktator yang anti syariat. Yang anti seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman sekarang, saya tolak semua hadis sahih. Tidak ada itu hadis sahih. Maka tidak sedikit syariat Islam yang rontok di tangannya sekarang. Ya, tidak sedikit eksekusi terhadap syariat Islam terjadi di tangannya. Padahal itu adalah benteng pelaksanaan syariat Islam terakhir yang ada. Baik, fase keempat sekarang ada di penghujungnya dan kita sedang hampir berada di puncak bencana keimanan. Sebentar lagi, semoga Allah selamatkan kita semua, Dajjal yang terlaknat akan hadir ke tengah-tengah manusia. Na'udzubillah. Baik, fase keempat berakhir, masuklah fase kelima. Apa fase kelima ini kata Rasulullah? Fase kelima adalah dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Perhatikan baik-baik ini. Redaksi bahasanya sama. Antara fase kedua dengan fase kelima, redaksi bahasa Nabi mirip benar, Pak. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan di atas konsep kenabian. Artinya, fase kedua yang mengisi para sahabat. Fase kelima mesti hadir generasi dan manusia-manusia yang mewarisi karakteristik para sahabat dalam memegang Islam. Ingat itu baik-baik. Hanya tipe mereka lah yang akan dipercayakan oleh Allah seperti di dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Perhatikan baik-baik. Allah berjanji kepada orang-orang beriman minkum di antara kamu, bukan semuanya Allah kasih janji. Kepada di antara mereka yang terbaik imannya. Wa amilus solihat. Mereka senantiasa beramal soleh. Amal soleh dalam bentuk ibadah-ibadah, amal soleh dalam bentuk perjuangan dan pengorbanan. Wa amilus solihat. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Pasti benar-benar kami akan percayakan mereka kembali untuk memimpin dunia sebagaimana orang sebelum mereka memimpin. Sebelum mereka memimpin adalah fase pertama, kedua, ketiga, memimpin dunia. Nanti Allah janjikan setelah fase keempat wujud kepemimpinan yang mengglobal, bahkan lebih luas daripada kepemimpinan fase pertama, kedua, ketiga. Pimpinan fase sebelumnya maksimal itu cuma 2/3%, Pak. Bumi ini dipimpin. Tapi di fase kelima kata Rasulullah, seluruh dunia akan takluk dan tunduk dalam pemerintahan Allahu Akbar. Saat itu tidak ada perang. Saat itu tidak ada kekacauan. Bahkan tidak ada dua orang lelaki pun untuk berkelahi. Saking amannya dunia pada masa itu. Saat itu seluruh kekayaan di muka dalam bumi dimuntahkan ke permukaan sehingga semua orang makmur dan kaya raya. Kehidupan bagaikan semi surga. Allah. Ya, pada saat itu. Jadi jangan katakan khilafah akan menimbulkan kekacauan. Tidak. Khilafah akan menimbulkan kesejahteraan dan kemakmuran tertinggi. Semua pajak-pajak hilang di muka bumi. Semua harga-harga menjadi sangat ringan, bahkan hampir digratiskan. Semuanya untuk rakyat. Tidak ditemukan orang yang akan mau menerima zakat. Saking makmurnya manusia saat itu. Wanita bisa safar seorang diri tanpa muhram, berjalan kaki tanpa akan diganggu oleh siapapun.
bahkan oleh binatang buas pun tidak, saking amannya. Jadi jangan katakan khilafah Islam akan menimbulkan teror dalam kehidupan, tidak, kebalikannya. Khilafah Islamiyah di ujung umur dunia nanti, sebelum seluruh orang beriman Allah wafatkan serentak, akan menghadirkan bagaikan surga yang ada di bumi. Baik, kalau memang tipe para sahabat yang hadir kelak memimpin, pertanyaan kita, mungkin nggak tipe macam itu bisa dibuat, bisa dihadirkan, bisa ditiru? Jawabannya, why not? Kenapa tidak? Ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Yang ada Al-Quran silahkan buka. Yang di aplikasi HP-nya ada Al-Quran terjemah, buka. Surat At-Taubah ayat 100. Ba'dal iyad billah minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, siapa yang dimaksud ini? Para sahabat apa bukan? Para sahabat ya. Minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti para sahabat-sahabat tadi dengan pengikutan yang total, yang terbaik, yang maksimal. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat ini. Jadi kalau kita bisa mengikuti para sahabat, sebagaimana para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Radhiyallahu anhu artinya apa? Semoga Allah ridha kepadanya. Radhiyallahu anil mu'minin, Allah telah mengumumkan ridha kepada orang-orang beriman dari kalangan para sahabat. Allah telah umumkan itu. Makanya gelarnya radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang yang meniru para sahabat sampai hari kiamat bi ihsan, dengan peniruan yang terbaik, Allah juga akan sematkan gelar radhiyallahu anhu kepadanya. Ya. Jadi Bapak berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Saudara berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Siapapun kita bisa mendapatkan gelar radhiyallahu anhu selama kita menciplak, mengcopy paste hidup kita ini kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang memuliakan, jika memang itu satu-satunya jalan, the only one way to success, ya, kalau cuma itu jalan untuk sukses, memimpin kembali dunia, yaitu meniru para sahabat. Oh, apa iya benar? Lu jangan bilang kayak gitu. Apa iya benar? Imam Malik berkata, semoga Allah ridha kepadanya. Inna